Fungsi garam untuk boiler adalah terutama untuk berhubungan dengan air boiler dan bagian softener. Bagaimana pembahasannya? Silakan simak video ini sampai dengan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah membahas tentang softener. Nah, pada softener inilah dibutuhkan garam untuk melakukan perbaikan kualitas air pada boiler. Fungsi garam ini adalah untuk mengganti atau menetralkan ion dari resin kation sehingga dia bisa bekerja secara optimal. Garam dipakai pada softener digunakan saat kondisi air boiler sedang tidak tres atau sudah jenuh kondisi dari air boilernya. Pemakaian garam ini kita ambil seperti ion dari air mengandung kalsium dan magnesium. Pada air ini dia akan masuk ke boiler, tapi dia akan melewati dari softener dulu. Di dalam softener ini terdapat resin. Nah, pada resin inilah untuk menghilangkan dari kalsium dan magnesium yang di dalam air serta zat kapur yang tidak baik untuk boiler. Sehingga setelah air biasa melewati resin yang terdapat di dalam softener, dia kandungan dari kalsium, magnesium, dan zat kapurnya menjadi hilang karena sudah melewati dari resin tadi. Fungsi resin tadi yaitu untuk menghilangkan atau mengurangi tingginya kalsium dan magnesium serta zat kapur yang tidak baik untuk pipa boiler. Sehingga pada saat digunakan terus menerus, air yang melewati resin ini dia akan jenuh karena terus melewati, sehingga yaitu disebut dengan tidak tres atau jenuh. Untuk mengembalikan fungsi dari resin tadi agar dia bisa menangkap dari kalsium dan magnesium serta zat kapur di dalam air, maka digunakanlah garam untuk mengembalikan fungsi dari resin tadi. Pada resin ini, apabila dia tidak dilakukan pencucian dengan garam atau bahasanya regen, tidak dilakukan regen, maka air yang melewati resin tadi dia loss saja, tidak berkurang. Kapurnya masih tinggi, magnesiumnya masih tinggi, kalsiumnya masih tinggi. Untuk dari itu dilakukanlah pencucian atau pembersihan dari resin tadi. Kita anggap resin tadi sudah kotor. Jadi kalau dia sudah kotor, jadi air yang masuk ke dalam boiler itu juga ikut kotor. Nah, untuk mencuci dari resin tadi digunakanlah garam ini. Nah, garam inilah untuk membersihkan resin tadi. Begitu resin sudah dicuci dengan garam, maka dia bisa lagi menangkap dari zat kapur, kalsium, serta magnesium yang ada pada air. Sehingga saat air sudah masuk ke dalam boiler, sudah tidak ada kandungan kapur yang tinggi serta ion-ion yang jahat. Anggap jahat karena dia merusak pipa dari boiler. Biasanya untuk dosis dari pemakaian garam untuk regen ini dia berbeda-beda, tetapi fungsinya atau dari penggunaannya sama. Kita ambil contoh, dia mengikuti pH atau TDS dari boiler.
apabila TDS-nya standar atau normal sekitar 1800 atau 2000, maka garam yang kita perlukan sekitar kekentalannya antara 5 sampai 90 kekentalannya, yaitu 100 kilo garam kita kasih sekitar 300 liter air. Itu untuk pH, maaf bukan pH, itu untuk TDS yang normal. Apabila TDS-nya tinggi, maksudnya di atas normal, berarti kekentalannya kita tambah. Nah, yang tadi kita menggunakan 100 kg garam, kita kurangi airnya. Yang kita pakai tadi 300, kita gunakan menjadi 200. Bukan garamnya yang ditambah, tapi airnya yang kita kurangi, sehingga kekentalannya bisa dapat. Untuk penjelasan lebih lanjut dari garam ini sebenarnya berhubungan dengan regen, yaitu pencucian softener untuk mengembalikan ion dari resin. Sepertinya cukup sekian dulu pembahasan garam untuk boiler. Semoga bisa membantu bagi kalian yang baru di boiler. Saya ucapkan terima kasih.